Saya sudah memasak sesuatu untuk makan siang. Mbak jangan lupa makan. Saya pamit pulang. Kalau ada sesuatu yang terjadi, telepon saya, ucap Erika. Terima kasih. Syahira masih duduk meringkuk dengan kaki ditekuk. Ia tidak melihat wajah pria yang tidur dengannya semalam. Jika ia hamil, ia tidak tahu kemana mencari pria itu. Tidak mungkin kalau Sasha meminta Randy yang bertanggung jawab. Ia bukan wanita kejam seperti itu. Saat ini saja, ia merasa sangat bersalah meski ia tidak sengaja berselingkuh. Syahira sudah tidur dengan pria lain, kenyataan itu membuatnya tidak berani bertemu Randy. Beberapa hari lagi, kekasihnya itu akan pulang dari Jepang. Setelah lulus kuliah 2 tahun lalu, Randy bekerja di Osaka, Jepang. Tidak sesuai harapan awal yang ingin membangun resto bersama Syahira. Mereka LDRan selama 5 tahun terakhir. 2 bulan sekali, Randy mendapat cuti kerja. Ia selalu memanfaatkan hari liburnya untuk pulang ke Indo dan bertemu kekasihnya. Setiap kali Randy pulang, ia selalu menanyakan hal yang sama, apakah Syahira sudah siap menikah atau belum? Der. Ponsel di atas nakas bergetar. Dari Randy. Hari ini adalah akhir pekan, mereka biasanya menghabiskan berjam-jam untuk berbicara lewat telepon. Melepas rindu hanya melalui panggilan suara. Halo, sayang. Halo Ren. Syahira menjawab dengan lesu. Kenapa suara pacarku sangat lemah hari ini? Apa kau sakit sayang? Tidak. Aku ingin tidur, aku tutup teleponnya. Syahira mengakhiri panggilan dengan cepat, tidak seperti biasanya. Mendengar suara Randy, membuat rasa bersalahnya semakin menyiksa hati. Randy selalu menjaganya dengan baik. Sehelai rambut pun tidak akan disentuhnya tanpa izin. Setiap kali ingin menciumnya, Randy selalu minta izin terlebih dulu. Tapi, semalam, ia bersama pria asing telah berbuat hal yang panas tanpa saling meminta izin. Saat mengingatnya kembali, Syahira mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Bodoh. Tok. Masuk saja Rick. Tidak dikunci, ucap Syahira. Gadis itu berbaring membelakangi pintu. Ia pikir, Erika kembali. Syahira langsung menyuruhnya masuk tanpa melihat siapa yang datang. Ceklek. Sepasang kaki tertutup sepatu hitam mengkilap, melangkah mendekati Syahira. Set jas dan celana berwarna navy itu membalut tubuh jangkungnya. Dan Grab. Selamat siang sayang. Dek. Jantung Syahira berpacu cepat saat pria itu memeluknya. Suaranya sangat familiar di telinga gadis itu. Suara yang dulu sangat dirindukannya, suara pria yang telah melupakannya selama beberapa tahun. Ken. Syahira segera bangun dan melepaskan diri dari pelukannya. Gadis itu turun dari ranjang dan menyipitkan matanya. Benarkah pria di hadapannya adalah Ken? Mantan kekasihnya? Kah, kamu? Senang bertemu kembali denganmu, Syah. Aku sangat merindukanmu, ucap pria itu dengan tatapan penuh kerinduan. Dia mendapatkan ingatannya kembali. Kedua matanya basah. Bahagia. Karena Ken telah mendapatkan ingatannya. Namun, di antara rasa bahagia itu, terdapat kesedihan yang dalam. Aku kembali sayang. Apa kau tidak merindukanku? Rindu? Kata-kata itu mengguncang alam pikirannya, sejenak lupa bahwa ia telah bertunangan dengan Randy. Gadis itu ingin sekali berlari ke dalam pelukan pria yang penampilannya telah banyak berubah. 6 tahun adalah waktu yang lama. Wajar jika Ken banyak berubah, karena Sasha sendiri juga sudah banyak berubah. Ia sudah membuka hatinya untuk Randy, meskipun sampai saat ini masih menolak untuk menikah. Keluar dari rumah ini. Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Syahira mengusir Ken dengan kasar. Kamu yang menyuruhku masuk, jawab Ken sambil mengedipkan sebelah matanya. Ia tersenyum melihat sikap Syahira padanya. Kamu ingat? Saat pertama kita bertemu di kelas 10, kau juga bersikap seperti ini. Selalu mengusirku untuk pergi dan menjauh darimu. Pada akhirnya, kita malah pacaran. Ken sangat bahagia mengenang masa-masa itu. Namun, tidak begitu dengan Sasha. Gadis itu kembali teringat pada traumanya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mulai membasahi keningnya. Mengingat masa indah di masa lalu, berarti mengingat luka yang menyayat hatinya.
Gadis itu tersungkur dan hampir terjatuh ke lantai. Beruntung, Ken dengan sigap berlari dan menahannya. Sha! Ken menggendong gadis itu dan membaringkannya di ranjang perlahan-lahan. Shahira tidak sadarkan diri, membuat pria itu sangat cemas. Ia mencari kotak P3K, mungkin ada minyak angin dan semacamnya yang bisa membuat gadis itu sadar. Ia menemukan minyak kayu putih di dalam kotak obat. Mengoleskan sedikit ke jari dan mendekatkan ke hidung Shahira. Gadis itu terlihat mengernyitkan dahi. Sha! Bangun sayang! Kamu kenapa? Tanya Ken dengan suara pelan. Shahira membelalak saat ingat bahwa Ken ada di rumahnya. Ia membuka mata lebar lalu mendorong pria itu. Jangan dekat-dekat Ken. Gadis itu mengangkat tangannya, memberi tanda 5 jari agar laki-laki itu tidak mendekatinya. Ken tertegun saat memandang jari manis Sasha. Sebuah cincin melingkar indah di sana. Mama! Devan datang bersama pengasuhnya, Ami. Kedua matanya membulat sempurna saat seorang anak berusia 6 tahun memanggil Shahira dengan sebutan, Mama. Aku terlambat, batin Ken. Sayang, kamu sudah pulang. Shahira memeluk, lalu menggendong Devan. Om ini siapa mah? Teman SMA Mama dulu. Devan ganti baju dulu sama Bi Amia, perintah Sasha. Ayo Den. Kita ganti baju dulu, ajak Ami. Mereka masuk ke kamar dan meninggalkan mereka berdua. Kamu sudah menikah? Tidak ada urusannya denganmu. Aku mohon kamu pergi Ken. Laki-laki itu patah hati. Ia keluar dengan hati remuk redam. Kekasihnya, wanita yang sangat dirindukannya, telah menjadi milik orang lain. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Ia kembali demi wanita itu, tapi kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Ia tiba dari negeri singa seminggu yang lalu. Mencari keberadaan wanita itu secara diam-diam, sampai akhirnya mereka bertemu di depan bar. Ken adalah pria yang memakai jaket hoodie, yang dikira sopir oleh teman-teman Shahira. Ken membawanya ke hotel karena belum tahu, bahwa wanita itu tinggal di rooftop resto fast food. Saat ia terbangun, wanita itu sudah pergi. Butuh sekitar 3 jam sampai ia menemukan tempat tinggal Shahira. Namun, ia kecewa. Mantan kekasihnya sudah bahagia dengan orang lain. Ia tidak mungkin menghancurkan kebahagiaan keluarga Sasha. Sudah cukup ia melukai wanita itu dulu. Tidak mungkin ia akan tega melukai dengan menghancurkan rumah tangganya. Waktu yang terlewat, tidak akan bisa diputar kembali. Masa lalu, tidak akan dapat kembali, sejauh dan sekeras apapun kita mencoba. Penyesalan Ken, tidak akan mengubah kenyataan saat ini. Pahit, tapi harus ia terima. Di kamarnya, Shahira semakin sedih. Belum hilang sedihnya karena tidur dengan laki-laki asing, ditambah kedatangan cinta pertamanya, Ken. Kepalanya serasa ingin meledak. Seperti nuklir yang siap meratakan bumi hatinya. Kenapa harus terjadi seperti ini? Dalam satu waktu, muncul masalah yang menyakitkan. Apa yang harus aku katakan pada Randy saat dia datang? Shahira meringkuk di kamarnya, sedangkan Devan sedang makan siang bersama Ami. Kenandra tidak mengetahui siapa Devan, karena saat anak ratu dan raja itu lahir, ia sudah berada di negeri singa dengan keadaan amnesianya. Davin dan Devira tinggal bersama orang tuanya, tapi Devan memilih tinggal dengan Shahira. Sejak usia 1 tahun, Devan sudah memanggil wanita itu dengan sebutan, Mama. Shahira tidak keberatan sama sekali. Toh, mereka masih keluarga. Devan juga tetap sadar siapa ibu kandungnya dan siapa Shahira.